Shalom, damai di hati. Praise the Lord, haleluya. Salam sehat. Jemaat yang diberkati Tuhan, patutlah kita bersyukur karena Tuhan yang rahmani, yang selalu memberi rahmat dan hikmat kepada kita, walaupun kita diperhadapkan pada suatu pergumulan, tantangan dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi kita dimampukan oleh Tuhan menjalani hidup sampai saat ini dengan penuh syukur. Termasuk Dia memberikan hikmat untuk melaksanakan ibadah hari Minggu seperti yang akan kita laksanakan saat ini. Walaupun tidak sepertinya pelaksanaan ibadah kita laksanakan secara bersama di rumah gereja, tetapi saat ini kita hanya berada di rumah masing-masing dan kita menggunakan media virtual dan pengeras suara untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Saya meyakini bahwa ibadah yang kita laksanakan merupakan pilihan yang diperkenankan Tuhan dan pasti akan diberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita akan dilayani oleh guru agama Nova Tumiwa Sorongan, Sarjana Teologia, dan untuk kelancarannya juga dibantu oleh para prokantor, Bapak Ilham Lahia, Ibu Sarah Mawikere, Komisi Kesenian yang telah mengatur, demikian pula dibantu oleh para kostor, Ibu Nita Humambi, Hitler Mahadur, pegawai gereja juga, Pak Jerry Walangitan dan Nolani Kesek. Secara khusus, demikian pula dengan tim Kidmore Teens, Kenatua Kiki Rompas, Elsi Tamboto, Nathan Narandi. Kesemuanya tentu kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih sekaligus berdoa. Tuhan memberkati tugas pelayanan yang dilakukan dan Tuhan juga akan memberkati kehidupan kini ke depan bersama-sama dengan keluarga. Kami juga Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Pelsus, para penatua Syamas yang dengan tabah, dengan sabar telah memahami dan mengerti akan kerja pelayanan yang telah diatur oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita percaya kesabaran dan ketabahan dari semua Pelsus yang juga telah membantu menyalurkan apa yang disiapkan oleh Badan Pekerja kepada jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang diberkati, saat ini kita akan mulaikan ibadah dan tata ibadah hari Minggu ini kita menggunakan tata ibadah yang sudah disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Untuk itu, saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya kali dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, Tuhan Allah namamu. Di hadapan-Mu yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, yang adalah pemilik kehidupan kami. Ketika hari Minggu yang kudus ini, Engkau memberi waktu kesempatan bagi kami untuk menyembah, memuliakan Engkau sebagai Tuhan penyelamat hidup kami. Berkenan Engkau memberkati persekutuan ibadah yang akan kami jalani saat ini, sehingga boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita melakukan bersama NKB nomor 2 ayat 1, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita merendahkan diri dan menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan dan mau mengaku dosa kita kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita melakukan NKB nomor 10 ayat 1 dari Kungkungan Malam Gelap. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh,
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang menyatakan kasih setia bagi kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat mengetahui secara pasti bagaimana cara Allah menyatakan kasih setia, termasuk penghukuman bagi umat manusia. Oleh karena itu, saat ini kami mau mempersiapkan hati dan kehidupan kami, Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami memohon Roh Kudus Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga firman ini akan memotivasi langkah juang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang semakin syarat dengan tantangan pergumulan. Tapi kami yakin ketika kami berpegang pada kehendak dan firman-Mu, kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11. Bagian pembacaan Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak?"
Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa besarnya kekuatan cinta dan kasih sayang karena mampu merobohkan tembok-tembok kebencian, amarah, dan iri hati. Kehadiran gereja dan pelayanannya tidak hanya untuk membangun persekutuan orang percaya, tapi juga menjadi berkat bagi dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah penganut agama lain, termasuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, pencipta manusia dan alam semesta. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada prinsipnya Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah, sekaligus mengetahui dengan pasti sifat-sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya. Yunus mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak didatangkannya bagi umatnya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan, sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, Allah selalu bertindak untuk membebaskan manusia dari berbagai tindakan tekanan kehidupan. Ia selalu datang mengangkat manusia dari berbagai kesukaran, bahkan dalam perbudakan. Sebab Ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya. Sebab Allah tidak menghendaki manusia terus berganjang dalam dosa. Itu sebabnya Allah menghukum orang yang berdosa. Tetapi pada prinsipnya Ia sangat merindukan atau Ia mau menanti-nantikan pertobatan manusia. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya, sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Tapi Dia selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Itu sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sesungguhnya Yunus adalah seorang nabi yang hanya percaya kepada Tuhan dalam pikirannya saja. Ia tidak memiliki sifat dan karakter Allah dalam hatinya. Sebab hatinya diselubungi oleh sifat atau karakter yang eksklusif dan partikularis, yaitu hati yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya yang paling benar. Tapi juga yang merasa bahwa dirinya, kelompoknya atau agamanya yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati, tetapi juga dendam terhadap orang-orang Niniwe sebagai ibu kota Asyur. Karena dalam sejarah pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Niniwe sebagai ibu kota dari Asyur. Yunus pun menjadi marah sebab nubuat-nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang-orang yang ada di Niniwe ternyata dibatalkan oleh Tuhan.
Karena ternyata terjadi pertobatan dari kalangan orang Niniwe, sekalipun orang Niniwe itu tidak disukai oleh Yunus. Realita ini membuat Yunus mengalami konflik batin yang sangat dalam, sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tak dapat terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati dan bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran kota Niniwe seperti yang pernah dinubuatkannya dahulu. Ia menyingkir ke kota, membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya sendiri dari sengatan matahari. Tapi ternyata persoalan baru muncul ketika pohon jarak yang tumbuh atas perkenanan Tuhan mau menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut. Pohon jarak itu juga atas perkenanan Tuhan dalam bagian Alkitab yang kita baca ini tiba-tiba mati karena sengatan ular yang kemudian mengusik ketenangannya sehingga matahari menyengatnya dan menyakitinya kembali. Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya meminta kepada Tuhan agar dia mati. Nah, dalam kondisi seperti ini Allah mempertanyakan sikap Yunus. Mengapa hambanya bisa begitu saleh? Mengapa seorang nabi memiliki sifat eksklusif, partikularis, dan hanya tertuju kepada kepentingan pribadi? Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang menaunginya tersebut, bukankah Allah lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya, termasuk mereka yang ada di kota Niniwe, yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang Niniwe? Allah adalah Tuhan yang sangat membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang mengaku dosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia. Bahkan ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih setia Allah dalam penyelamatan manusia, karena semua itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. Dan orang Niniwe sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral bagaimana yang benar, karena tidak ada orang yang menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajar kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaknya setiap hamba atau pelayan Tuhan, bahkan setiap orang yang percaya atau gereja, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa setiap orang pada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dalam rangka mewujudkan pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Hal yang kedua, hendaklah setiap hamba atau pelayan Tuhan, orang percaya atau gereja, memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati
dan sifat-sifat yang baik yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya secara khusus manusia dari dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu harus dimiliki oleh setiap hamba-hambanya, harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan, harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, harus dimiliki oleh warga gereja. Karena pada prinsipnya semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Yang ketiga adalah setiap hamba atau pelayan Tuhan dan setiap orang yang percaya atau gereja yang tidak senang melihat orang susah dan tidak susah melihat orang senang. Sebaliknya gereja, orang percaya, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bergembira. Dengan kata lain bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Siapapun dia, agama apapun dia yang ia yakini. Yang pasti Allah tetap mengasihi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, yang menjadi sebuah momok yang menakutkan. Situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini eksklusivisme, partikularisme, dan permusuhan adalah musuh kita bersama. Karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama. Sebaliknya, tatanan kehidupan yang bermoral dan berpadanan dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghantar kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, marilah kita lakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang pada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Sambil memberi, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Ku heran Allah mau memberi.
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami datang menyembah, kami datang mempersembahkan syukur terima kasih atas kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Memberi waktu kesempatan bagi kami untuk ada dalam persekutuan yang memuliakan Engkau. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi dunia sekarang ini, dengan adanya penyebaran virus COVID-19. Kami ini adalah orang yang berimankan Engkau, yang meyakini bahwa ketika kami ada di pihak Allah, siapakah lawan kami? Engkau Allah pasti mendampingi kami. Engkau Allah pasti meluputkan kami, karena Engkau Allah adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang menciptakan alam semesta, segala isinya, termasuk kami umat manusia. Sebagaimana firman-Mu, Engkau merancang damai sejahtera dalam kehidupan kami. Maka kami yakin apa yang kami lakukan untuk memuliakan Engkau, maka tidak sia-sialah segala apa yang kami lakukan ketika kami terus ada dalam persekutuan yang memuliakan Engkau. Ketika kami menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, sia-sialah segala usaha, segala upaya yang kami lakukan untuk luput dari segala bentuk penderitaan ataupun dalam permasalahan. Kami menyembah Engkau karena hanya Engkau Allah yang dapat melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami beraktivitas, baik kami lakukan itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Ketika kami juga turut pada aturan pemerintah dan gereja, maka kami yakin semua itu juga tak luput dari pemandangan-Mu Allah. Engkau pasti memberkati dan Engkau pasti menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Dalam persekutuan ibadah ini, kami telah membawa persembahan syukur. Meskipun persembahan yang kami kumpulkan begitu kecil dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi kami, tapi kami memberi dengan sukacita, dengan ketulusan. Biarlah Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh terpakai untuk melanjutkan program pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Moria, tetapi juga Jemaat Gemim pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Berdoalah kami untuk kehidupan dunia yang ada sekarang ini, untuk kehidupan bangsa negara, bahkan untuk kehidupan kami. Biarlah tangan-Mu yang kuat menopang kami, meluputkan dan membebaskan kami dari segala bentuk penyebaran COVID-19 ini. Kami terlalu yakin bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena Allah Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup dan mampu melakukan perkara yang ajaib. Oleh karena itu, diberkatilah pemimpin bangsa dan negara kami. Mereka telah Tuhan pilih dan Tuhan utus untuk melakukan dan melaksanakan tanggung jawab agar bangsa negara Indonesia, agar semua rakyat boleh menikmati hidup sejahtera dan bahagia. Karena itu para pemimpin dalam segala upaya usaha, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dari presiden sampai kepada kepala lingkungan tempat kami ada dan tinggal. Tuhan berkati mereka semua. Tapi juga Tuhan berkati pemimpin gereja kami yang juga sama-sama berupaya, bekerja sama agar kehidupan umat jemaat terbebas dari segala penyebaran virus ini
bahkan boleh menikmati kenyamanan, bahkan boleh beribadah, boleh melakukan segala aktivitas, tugas tanggung jawab sebagaimana yang telah Tuhan Allah percayakan. Diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah pemimpin-pemimpin gereja kami, termasuk Gereja Gemim Bukit Moria Malalayang, Pendeta Ibu Greti Tampi Sengkei Sarjana Teologi, semua penatua Syamas, pimpinan UPK Bipra, tim doa, pegawai kostor, penasehat majelis jamaat. Tuhan berkati mereka sebagai hamba-hamba-Mu. Ketika Engkau memilih memakai mereka menjadi kawan sekerja-Mu, mereka yakin mereka juga dimampukan oleh Tuhan. Dan mereka akan semangat untuk menjalani dan melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Pribadi mereka, keluarga mereka Tuhan berkati. Dan semua anggota jamaat dari kolom 1 sampai kolom 26. Tuhan berkati segala usaha kerja jamaat-Mu. Tuhan akan membuat mereka tetap bersyukur sekalipun dalam situasi kondisi sekarang ini. Karena mereka yakin ada Tuhan yang pasti menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya. Sebagaimana firman-Mu, Allah Tuhan yang kami imani adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia, dan yang akan selalu mengampuni umat-Nya ketika kami juga menyadari keterbatasan kami, kesalahan kami, dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Orang-orang jamaat umat yang ada di kota Niniwe diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Kami yakin kami semua juga akan mendapatkan belas kasihan-Mu Tuhan. Diberkatilah jamaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena masalah-masalah yang ada. Diberikan kesembuhan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Diberikan pertolongan ketika mereka ada dalam kebimbangan. Diberikan hikmat bagaimana mereka harus menyelesaikan persoalan dan masalah. Tapi kami juga bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi kondisi dunia sekarang ini, Engkau tetap memberkati kami. Karena jamaat-Mu juga boleh bersyukur. Ada jemaat yang boleh ditambahkan Tuhan 1 umur. Mereka boleh menikmati umur panjang. Apakah usia pribadi maupun usia perkawinan. Tuhan akan menguduskan mereka. Termasuk di dalamnya mereka yang boleh sembuh dari sakit. Mereka yang boleh luput dari pergumulan dan masalah. Terimalah ungkapan syukur jamaat-Mu. Dan berkatilah kehidupan jamaat-Mu. Kami yakin apa yang kami alami semuanya tetap diberkati oleh Tuhan. Termasuk persekutuan yang kami lakukan sekarang ini. Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati semua kami yang turut ambil bagian dalam persekutuan ibadah. Dari bayi, anak-anak, pemuda remaja, orang tua, sampai yang usia lanjut. Tuhan yang akan mendengar setiap doa, keluh kesah, permohonan dan syukur kami semua. Engkau yang maha mengetahui keberadaan kehidupan kami. Dan biarlah setiap doa, setiap keluh kesah kami akan dijawab oleh Tuhan. Kami yakin kami yang bergumul, kami yang menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan akan mendapatkan jawaban yang pasti. Sebagaimana berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami boleh beribadah saat ini, maka kami yakin persekutuan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami semua akan boleh diberkati oleh Tuhan untuk tugas tanggung jawab selanjutnya. Diberkatilah Sekretaris Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang,
Penatua Bapak Dr. Andes Roy Marhain Tumiwa yang boleh diberkati oleh Tuhan karena boleh merayakan hari ulang tahunnya. Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam tugas tanggung jawab, dalam jabatan yang Tuhan beri, tetapi juga dalam pelayanan bersama keluarga besar Tumiwa Mawuntu. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami datang menyembah, bersyukur, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Kepala Gereja yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup persekutuan ibadah ini. Jemaat saya undang berdiri. Kita melakukan bersama NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.